Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liki Putri Karyasta dengan NIM 114230093 dari Pruk 9 Praktikum Sial. Di sini akan tutorial untuk cara 8 yaitu pemodelan 3 dimensi. Yang pertama, ini kita buka software Global Mapper. Lalu di sini klik bagian Open Data Files. Lalu kita akan masukkan dam tebing breksi. Ini kita masukkan dam. Nah, setelah model seperti ini, bisa langsung mulai untuk contouring dengan klik create contour. Untuk contour intervalnya ganti ke 1, lalu klik bagian contour bounds. Di sini pilih bagian current projection UTM meters. Nah, kalau udah langsung diklik OK aja. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu, ini klik kiri bagian generate contour, lalu klik kanan, pilih bagian layer, pilih export layers. Pastikan yang dicentang ini yang bagian generate contour aja, lalu di OK. Terus pastikan formatnya itu siapa, lalu klik lagi, lalu klik OK. Ini centang bagian export files, ini pilih folder penyimpanannya. Lalu save dengan nama contour breksi C1. Lalu klik save. Setelah itu klik OK aja. Setelah itu, ini untuk rulernya bisa di-minimize. Nah, di sini kita akan membuka software ArcScene. Selanjutnya, di sini kita setelah buka ArcScene, ini pilih bagian New Scene, lalu pilih blank scene, lalu klik OK. Selanjutnya, klik ke kanan bagian scene layer, pergi ke scene properties. Lalu ke koordinat sistem, pilih yang WGS 1984 TTM 49S, apply, lalu OK. Lalu klik kiri satu kali, lalu klik kanan lagi, lalu klik add data. Setelah itu, ini pastikan dulu connect ke folder. Di sini masukkan data DEM dan ortho tebing breksi, lalu klik add. Selain itu juga kita menambahkan kontur yang tadi sudah dibuat di Global Mapper. Seperti ini untuk DEM. Nah, ini urutannya dari paling bawah itu ada DEM, ortho, dan kontur. Lalu selanjutnya di bagian DEM tebing breksi ini diklik kanan, lalu pilih ke properties. Nah, lalu pilih yang bagian base height, ini ubah ke floating on a custom surface. Ini klik bagian folder, lalu masukkan yang DEM tebing breksi, add. Untuk add constant atau layer offsetnya ini diganti ke 1, apply, lalu OK. Lalu lakukan hal yang sama juga untuk ortho tebing breksi, ini diklik kanan, properties. Lalu pergi ke base height, ini ubah ke floating on a custom surface, klik icon folder, lalu masukkan data DEM tebing breksi, add, ubah layer offsetnya ke 1, apply, OK. Selanjutnya, ini kalau kecilan kayak gini, ini bisa diklik kanan, lalu klik zoom to layer. Nah, selanjutnya untuk yang kontur, lakukan hal yang sama juga, ini klik kanan, properties. Lalu ke base height, ini ubah ke floating on a custom surface, klik icon folder, lalu pilih data DEM tebing breksi, add. Untuk data constant elevation offset in scenes unit, ini ubah ke 1, apply, lalu klik OK. Ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini diklik 2 kali, ubah warnanya jadi warna kontur electron gold, ketebalannya 1, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk kontur dan DEM tebing breksinya ini bisa di checklist, lalu klik bagian katalog. Lalu ini connect folders dulu ke folder yang diinginkan. Selanjutnya di folder AC8 ini di ke kanan, lalu klik bagian new, pilih yang shapefile. Untuk namanya beri nama batas admin, dan feature type-nya ini ubah ke polygon. Selanjutnya untuk koordinat sistemnya klik edit, pilih WGS 984 TTM 49S, lalu klik OK. Nah, setelah dari batas adminnya ini bisa di drag aja ke bagian table of content. Nah, seperti ini. Setelah itu pada batas admin ini diklik kiri 1 kali, lalu klik kanan, lalu edit features, lalu klik start editing. Lalu klik continue. Ini 3D editornya, kalau 3D editornya belum muncul bisa ke customize, lalu di checklist bagian 3D editor. Setelah itu di batas admin ini diklik, lalu klik yang polygon, lalu klik features. Mau buat yang kolam bagian ini.
lalu ke 3D editor, lalu pergi ke editor dan stop editing. Sini untuk save yes. Lalu di batas admin ini klik kanan ke properties, pergi ke bagian base height, lalu ubah ke floating atau custom surface. Untuk layer offsetnya ubah ke 1, apply, lalu oke. Lalu akan muncul seperti ini. Ini bisa diklik 2 kali, lalu di fill colornya ubah ke no color, outline matte-nya ini untuk kedua, outline colornya ubah ke warna merah, lalu klik OK. Seperti ini. Selanjutnya bisa diceklis kembali untuk kontur dan demnya. Seperti ini. Dan jika sudah selesai bisa klik file, lalu kita save as. Ini save sebagai breaksi. Sudah sampai, kita akan lanjut untuk tutorial selanjutnya. Untuk yang kedua, di sini kita akan melakukan pemodelan 3 dimensi menggunakan software Shapr. Yang pertama kita buka Global Mapper terlebih dahulu, lalu klik Open Data Files. Di sini masukkan dem, kita menggunakan dem Jawa saja. Dan selanjutnya, lalu pada bagian tools ini diklik, lalu pilih yang configure, pilih yang projection. Lalu untuk projectionnya ini pilih yang UTM, dan zone-nya ini pastikan 49S. Lalu pastikan datumnya di bagian 84, lalu bisa di-apply, lalu klik OK aja. Selanjutnya di sini bisa klik file, lalu open data files, lalu pilih batas admin yang dikerjain juga di acara 2. Admin. Di sini saya menggunakan batas admin Banjarnegara. Ini bisa klik zoom to layar. Seperti ini. Lalu klik files, klik export, lalu export elevation grid format. Formatnya pilih yang XYZ grid, lalu OK. Dan di sini untuk klik bagian export bounds, lalu draw a box. Ini pastikan mencakup batas admin, lalu klik OK. Pastikan channel bagian current projection UTM meters, lalu ini bisa diklik OK aja. Di save, beri nama XYZ, lalu save. Nah, selanjutnya di Shapr ini setelah terbuka seperti ini bisa klik bagian file, lalu klik open. Masukkan data XYZ yang tadi sudah dibuat di Global Mapper. Ini tadi ulangi ke 28, ini terus pilih yang bagian kanan ini, ubah ke files, lalu pilih yang XYZ, lalu klik open. Nah, ini jika koordinatnya udah muncul, ini bisa langsung klik OK aja. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini bisa klik file, lalu di save as. Ubah type-nya menjadi PLN. Ini sudah, ini lalu kita klik bagian grid.
Nah, selanjutnya di sini berarti kita semua ada left axis sama bottom axis. Yang left axis ini diklik, lalu bagian general ini ubah di bagian fibers ini, jangan lupa dicentang. Lalu angle-nya ini diubah ke 360. Lalu di bagian font properties ini diklik bagian tanda plus. Lalu ubah fontnya jadi Times New Roman. Size-nya 10. Lalu di sini juga bisa mengatur intervalnya menggunakan ini menjadi interval. Ini misal mau 6, yang jadi lebih gede, misal 5 aja. Lalu untuk bottom axis juga lakukan hal yang sama di general. Ini ubah bagian fontnya aja langsung. Times New Roman size 10. Nah, selanjutnya klik bagian contours, lalu ke bagian level. Di sini bisa diatur kontur intervalnya jadi index kontur. Ini ubah ke 85 aja. Oke. Ada 50 aja. Lalu ini diturunkan ke bawah ke bagian layer contour. Di sini bisa diklik tanda plusnya, ubah warnanya ke warna orange, ketebalannya 0,5. Lalu untuk minor contours ini klik tanda plus, lalu kelas yang line properties, ubah juga warnanya jadi orange, tapi verbalannya lebih kecil seperti ini. Mungkin ini kontrol karena terlalu rapat, nih kita ubah ke 85 aja, tapi ubah ke 85 aja. Nah, setelah udah ini bisa klik ke map. Lalu selanjutnya ini dari big map diklik kanan, lalu pet, lalu pilih profile. Ini kita di sini akan membuat sayatan. Ini buat sayatan dari dari kanan atas ke kiri bawah. Ke sini biar kena kontur tertutupnya seperti ini. Lalu bisa di klik 2 kali aja. Nah, nanti akan muncul hasil profile berapanya seperti ini. Nah, apa yang tadi yang di bagian kontur di font propertiesnya ini jangan lupa diubah ke Times New Roman fontnya 10. Nah, kalau di bagian profil sayatan ini bisa kayak ubah judulnya, di bagian title ini ubah menjadi sayatan AB. Lalu font propertiesnya jangan lupa ubah ke Times New Roman, size-nya 12. Lalu di sini kita menambahkan menggunakan teks lalu ini sayatan A. Lalu di copy aja, lalu di paste misalnya sama, diubah ke B, jangan lupa ubah ke Times New Roman. Times New Roman C. Ini ada di copy, lalu kasih ke bagian sini. Nah, sampai di sini ini kita scroll lagi ke bawah di bagian nih, di bagian y axis. Lalu untuk title textnya ke elevation ini kita ubah ke elevasi. Font propertiesnya ubah ke Times New Roman 10. Lalu untuk angel debris-nya ini ubah ke 360. Dan selanjutnya untuk y axis sebentar ini. Lalu jangan lupa klik show labels di bagian tulis dicentang. Lalu ubah fontnya lagi ke Times New Roman size 10. Setelah itu baru pindah ke x axis. Untuk title-nya atau judulnya ini ubah ke jarak dalam kurung meter. Untuk fontnya ubah ke Times New Roman size 10. Dan untuk labelnya jangan lupa dicentang. Ubah juga fontnya ke Times New Roman. Setelah itu di sini kita akan menambahkan kontur 3D-nya menggunakan new 3D surface. Ini diklik saja. Dan masukkan file BLN lalu klik open. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu di sini di bagian 3D-nya ini kita pindah ke Z-axis. Ini langsung ke bagian label. Ini bisa diubah ke coba ubah ke 180. Ini kasih buat 70. Lalu di fontnya ubah ke
Times New Roman size 10. Nah, setelah itu di sini di bagian scale ini kita bisa atur interval konturnya. Misalnya buat 1000. Oh, oke. 1200. Bagi di 500 aja. Nah, selanjutnya ini juga di live axis. Di bagian general, lalu di bagian label dicentang. Ubah fontnya jadi Times New Roman ukuran 10. Lalu di bottom axis ke bagian bawah label, ubah fontnya jadi Times New Roman juga. Nah, sudah. Ini di live axis ini sekarang ini bisa diatur. Kecil. Nah, seperti ini. Lalu di bagian 3D surface ini klik bagian color scale, lalu di bagian di bagian material color ini bisa diklik custom color map. Ini sebenarnya pilih dulu yang bagian rainbow bebas, lalu baru ke custom color map. Nah, di sini untuk yang pertama ini ubah colornya menjadi Partius. Lalu yang kedua ubah menjadi, untuk warna kedua ini kita pilih warna flash green. Yang ketiga ini pilih yellow. Yang keempat orange. Yang kelima pink. Dan yang terakhir itu red. Ya. Setelah itu diklik OK saja. Hasilnya akan seperti ini. Terus ini bagian color scale, ini bisa ditarik ke atas. Di color scale ini bisa diatur intervalnya, misal 100. Nah, dia akan lebih renggang. Lalu selanjutnya di bagian labels ini dicentang, intervalnya diubah 100. Lalu di font properties ubah fontnya menjadi Times New Roman size 10. Lalu balik lagi ke lalu klik lagi yang 3D surface bayaran ini ke bagian base, ini centang bagian show base. Lalu klik terbalas di bagian fill properties, ubah warnanya menjadi dark brown seperti ini ya. Setelah itu di bagian 3D surface ini, lalu pilih bagian map, ini di kanan, app, pilih yang contour layer, masukkan volume formatnya STJ per BLN, lalu klik open. Nah, saat ini akan terlihat pada konturnya. Yang ini bagian kontur interkonen sama yang di bagian kanan ini. Lalu di bagian left, lagi ke kanan, pilih yang one click filter layer atau yang satu, lalu masukkan BLN Banjarnegara open. Nah, ini akan jadi arah alirannya. Bisa ini kalau diklik lalu ke bagian simbol ini X, jadi frekuensinya bisa diubah jadi lebih banyak atau lebih dikit. Nah, seperti ini ya, karena ini tuh menunjukkan arah aliran perubahannya. Lalu di scale tadi harusnya intervalnya ini kita sesuaikan juga. Nah, dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga sudah, ini jadi select, lalu pilih grup. Nah, ini bisa di grup. Untuk yang sayatan juga ini bisa di grup. Atau di bagian pojok kanan bawah ini yang bagian angkaran bisa diklik. Ini kan satunya masih yang di ini. Lalu ke bagian berita ini di kanan, boleh kalau lanjut setting. Lalu ke bagian general di patch unitnya ini ubah ke centimeter, lalu klik OK. Selanjutnya akan ditambahkan nama menggunakan tabs di bagian kanan bawah. Blok 9. Ubah akun yang beli Times New Roman. Lalu OK. Lalu di pojok kanan bawah, lalu buat kotakan seperti ini. Jika sudah, ini bisa klik file lalu di save as. Ini acara 8, lalu bisa. Setelah itu bisa klik file lagi, lalu pilih yang export. Nah, ini bisa dipilih mau di apaan, di PDF. Nah, acara 8. Lalu bisa. Terima kasih. Ini buka aja. Nah, sekian tadi acara 8 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.